Welcome to Discotheque Thank You Awards 2022. Para Yorobunda yang udah follow, dipersilakan nonton. Ichon Isipi, Discotheque Kamsasang. Hwannyeonghamnida. Annyeong Yorobunda, akhirnya bikin video podcast lagi. Dan baju gue beda dari biasanya, agak rapi walaupun udah malam dan di kamar doang. Karena ini adalah Discotheque Thank You Award 2022. Sebenarnya tahun lalu itu juga gue ngadain Discotheque Thank You Award. Itu selalu bertepatan di tanggal ulang tahunnya Discotheque, yaitu 18 Desember. Tapi tahun ini gue mundur uploadnya karena kemarin itu gue sempat sakit tenggorokan. Jadi gak bisa bikin video kan, gak bisa ngomong. Akhirnya mundur ya, maafkan. Ya gak apa-apa lah ya, ini menutup tahun, konten terakhir tahun ini dan juga konten terakhir di season 2. Oke? Sebenarnya episode ini lebih banyak dikhususkan untuk gue berterima kasih. Jadi akan ada beberapa pemenang dimana gue akan berterima kasih sama dia. Biasanya pemenang yang akan speech buat ngasih tahu terima kasih segala macam, tapi ini gue sebagai yang ngasih awards dan gue yang ngucapin speechnya. Nggak bisa dipungkiri, tahun ini tuh jelas berbeda banget sama tahun kemarin. Tahun kemarin gue bener-bener kayak nggak dikenal, mungkin cuman segelintir orang doang yang kenal gue. Follower Spotify udah 300-an, tapi gue nggak tahu mereka siapa aja. Terus tahun ini benar-benar berubah semuanya, dan ini semua berkat para yang nanti gue kasih award ini ya. Oke, kita langsung mulai aja dari award yang pertama, yaitu adalah kategori Terngayomi Kiyomi. Tahu dong kira-kira siapa yang terakhir gue gilai? Langsung aja ya, pemenangnya adalah Susang Janan Twins Oppa. Jadi buat Twins Oppa, gue mau ngucapin terima kasih karena dengan ngefans sama kalian itu tuh bikin nafas baru buat saya di tahun ini. Jadi sebenarnya tuh Twins Oppa itu bener-bener bantu banget untuk TikTok gue. Jadi gue bikin TikTok bener-bener dari nol. Gue umumin di Instagram, kayaknya gak ada yang follow. Kalau gue waktu itu survei sih ya ada kali ya 3 atau 5 orang yang follow dari Instagram ke TikTok. Tapi sisanya gak ada. Karena memang rata-rata emang gak main TikTok juga gitu ya. Terus TikTok gue stuck, terus followers gue nyampe lah waktu itu 200-an, tapi ya udah gitu segitu aja. Gue juga nggak tahu lagi mau ngepost apa lagi. Sampai akhirnya gue tergila-gila sama Street Man Fighter. Terus ya yang ngepost aja gitu loh, kayak biasa gitu ngepost translatean segala macam gitu, main asal ngepost aja sebenarnya. Tiba-tiba FYP. Gue baru kali itu ngerti, oh kalau FYP di TikTok tuh gitu ya gitu. Bener-bener dalam semalam video gue ditonton puluhan ribu. Terus paginya gue udah nambah 300 follower. Terus sepanjang hari itu tuh kayak dar nambah terus. Sampai akhirnya nyampe 1.500-an kali ya waktu itu dalam 1 minggu. Itu gue bener-bener shock. Setiap harinya tuh super amat sangat cepat nambahnya. Akhirnya gue jadi semangat dong bikin konten lagi. Gue nge-translate video yang lain, short video gitu kecil-kecil. Disitulah akhirnya meledak, dan yang FYP gak cuma 1. Gue sebenarnya gak ngitung sih ada berapa, tapi kayaknya lebih dari 5 sih ada ya gitu. Sampai sekarang gak pernah berkurang. Likes-nya juga sampai sekarang gue udah punya likes 300-an ribu. Which is kayak wow banget, karena gue benar-benar bikinnya dari nol. Gue benar-benar start from scratch. Jadi benar-benar terima kasih banget buat Oppa Double. Gue selalu manggilnya Oppa Double untuk Twins ini. Sebenarnya gue suka juga nggak dipaksain ya, yang namanya ngefans masa dipaksain. Gue ngefans banget karena mereka juga benar-benar orang yang baik banget sama di Street Man Fighter-nya. Gue suka banget sama mereka, selain ganteng, kepribadiannya juga bagus banget. Suka banget, sayang banget, sampai kayak aduh pengen kenal deh, gue pengen di Ayomi juga. Soalnya sebaik itu gitu, kayaknya orangnya juga menyenangkan, humble, friendly gitu ya, dan memang banyak yang suka gitu. Dan terbukti sekarang di TikTok gue, kalau gue ngepostnya di luar Twins itu hampir nggak ada yang nonton gitu.
ada yang nonton tapi susah banget untuk nyampe 100 gitu loh. Apalagi 1000 itu agak susah sih kalau yang di luar Quantwins ya. Jadi bener-bener followers TikTok gue tuh yang follow karena Quantwins. Semoga bisa lebih beragam ya nanti di TikTok gue biar ya gue kan kesana kesini ya. Tapi terima kasih banget buat Quantwins bikin main TikTok jadi menyenangkan. Yeay! Lanjut ya ke award yang kedua. Kategori terapa ayo. Terapa ayo. Sop-sop handeo. Siapa lagi kalau bukan sop-sop 6 kita yang lagi wamil sekarang, Kang Theo. Juga terima. Jadi kalau buat Kang Theo ini juga gue mau terima kasih karena selain dia bagus banget di Uyongu gitu ya, bikin semua bunda terjunho-junho termasuk gue. Kang Theo juga bikin angin segar untuk akun diskotek ya. Akun IG, akun YouTube terutama gitu. Di IG nambah followers ya paling 300-an kayaknya ya kalau nggak salah. Tapi di YouTube itu bener-bener kayak boom, 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 boom gitu loh. Bener-bener dari awal gue ngepost tentang Uyongu itu tuh kayak belum ada yang suka gitu loh. Kayaknya tuh gue lumayan early suka sama si Uyongu ini gitu. Terus pas gue ngepost kok nggak ada yang suka ya. Kok yang nonton nggak nyampe 1000 ya. Jadi awalnya agak kayak kayaknya gue suka sendirian deh gitu. Makanya gue suka nanya di IG gitu ya, ada yang suka juga nggak? Ada yang terjuno-juno juga nggak gitu. Karena kayak nggak mau sendirian. Anaknya nyari temen ya. Jadi ya itu akhirnya gue ya udah upload aja, terus banyak yang suka, terus akhirnya ya memang dramanya juga terkenal, heboh gitu, ya udah gue upload aja ya seperti biasa. Gue nguploadin transetan dari interviewnya segala macam gitu ya, dan ternyata banyak yang suka. Itu YouTube gue inget banget sehari itu bisa nambah 50 subscriber, dan itu tuh berlangsung selama 1 bulanan gitu. Jadi gue kan ulang tahun YouTube gue tuh 8 Juni. Terus inget banget tuh di pas mau 2 bulan, mau 8 Agustus 88, itu tuh subscriber gue itu belum nyampe 800. Terus gue kayak pengen angka cantik gitu, pas 88 800 dong gitu kan. Terus gue main Twitter kan, kayak Twitter do your magic segala macam. Nggak taunya nambahnya lebih dari 800 gitu. Waktu itu langsung nyampe 1000-an. Terus gue kayak wow, ini debak banget nyampe 1000 tuh di tanggal 12 Agustus kalau nggak salah. Terus dari situ nambah terus pokoknya 50 per hari. Itu luar biasa banget sih, bener-bener kayak dar gitu. Terus orang-orang makin banyak. Bahkan kalau gue perhatiin ya, yang suka Uyongu tuh bener-bener mancanegara banget. Sampai akhirnya gue mentranslate ke 6 bahasa. Yang jelas gue bisa itu ya cuman bahasa Indonesia, bahasa Inggris, udah. Bahasa Sunda. Ya kumaha atunya. Itu bisa. Tapi yang lainnya ya gue pakai bantuan Google Translate ya. Awalnya gue translate ke bahasa Spanyol, terus ke bahasa Jepang, ke bahasa Mandarin. Tapi tiba-tiba ada yang minta Portugis gitu. Gue baru tahu Portugis nggak pakai Spanyol gitu ya, beda ternyata kan. Ya udah gue translatein juga, ternyata banyak yang suka dan berhasil gitu sampai sekarang. Jadi banyak banget yang subscribe gue itu karena Uyongu, karena Kang Theo, karena Lee Junho ya. Dan bahkan ya kalau gue bikin di community, gue ngepost apa segala macam, itu tuh yang paling rame responnya itu tentang Uyongu, tentang Kang Theo. Dan terima kasih walaupun Uyongu udah selesai dan walaupun Kang Theo lagi wamil, kalian gak ninggalin gue, kalian gak unsubscribe. Terima kasih banyak. Semoga abis ini kita bisa nonton drama yang sama-sama kita suka ya. Kayaknya tahun 2023 banyak drama yang seru-seru juga ya. Semoga banyak drama yang ngehits dan kita sama-sama suka, jadi bisa satu frekuensi ya. Gitu, jadi terima kasih banyak buat Kang Theo karena sangat amat membantu YouTube gue yang sebenarnya waktu itu udah agak stuck. Untuk award tahun ini jujur cuman ada 3. Tahun lalu ada berapa ya? Pokoknya tahun lalu kayaknya lebih banyak. Tahun ini cuma ada 3. Karena memang 3 orang ini yang benar-benar berjasa banget buat diskotek tahun ini. Kategori terakhir, Desang. Dan Desangnya buat diskotek itu masih sama,
Yang dengar tahun lalu ngacung. Desangnya apa? Desang buat diskotek adalah Dede tersayang. Karena gue Nuna fangirl ya. Udah gak pantas lagi manggil opa nih ya. Kebanyakan Dede sekarang. Oke, jadi untuk Desang Diskotek Thank You Award 2022, pemenangnya adalah Susang Janen, An Hyosop. Juga terima. Sebenarnya bisa dibilang nggak cuma An Hyosop ya, tapi bareng sama Sejong juga. Jadi ya Hyojong Couple ini memang menggemparkan dunia di kuartal pertama tahun 2022. Dan kenapa gue mau terima kasih untuk An Hyosop sama Kim Sejong, karena tanpa kesuksesan bisnis proposal, tanpa gue ngefans sama dramanya, kayaknya diskotek bakal gitu-gitu aja gitu. Kalian bisa lihat lah ya di Instagram gue tuh lebih sering nge-repost dibanding nge-post sendiri. Karena basicnya males aja. Semoga 2023 gue lebih rajin ngonten lah. Itu memang kayak resolusi gue untuk diskotek gitu ya. 2023 gue harus lebih rajin ngonten. Nah sebelumnya itu gue tuh males banget ngonten, males banget bikin reel gitu ya. Terus ada satu adegan behind the scene dimana An Hyosop tuh ngernyitin hidungnya. Itu waktu yang ceritanya si Temunya mau ganti baju di rumah hari itu loh. Nah itu kan ada behind the scene-nya di interview sama Sejong, terus An Hyosopnya kayak ngernyitin hidung gitu kan. Nah gue tuh kan gemes banget tuh. Cuman gue nyari-nyari di Reels tuh nggak nemu gitu, nggak ada yang ngepost, atau ya mungkin guenya aja nggak nemu ya. Akhirnya kayak ya udah deh gue yang ngepost deh, saking nggak tahan, gemes banget. Akhirnya ternyata itu banyak disukain orang dan sampai sekarang mungkin udah 100.000 kali ya view-nya ya. Tapi waktu itu lumayan kayak FYP. Terus banyak yang follow gue akhirnya nambah-nambah. Terus gue juga jadi lebih sering lagi ngepost karena banyak yang suka, jadi seneng juga ngepostnya. Akhirnya gue ya makin bikin kayak video slow motion lah, segala macem gitu, behind the scene, nge-translate akhirnya gitu. Terus ya udah akhirnya kayak lancar banget nih gitu, banyak yang follow, banyak yang suka, banyak yang view. Akhirnya nambah terus tuh, kayak setiap minggu tuh nambah 100 followers gue tiba-tiba kayak meledak. Terus agak stuck tuh waktu udah 1100 tuh agak stuck. Itu juga followers gue udah mulai tahu kalau gue bisa bahasa Korea. Karena gue nge-translate behind the scene yang waktu itu belum ada subtitlenya gitu. Tapi ya cuplikannya doang, memang dikit-dikit doang gitu loh. Terus gue nge-translate juga pakai bahasa sehari-hari yang memang kayak yang, misalnya orang nge-translate tuh kayak yang apakah benar gitu. Nah kalau gue tuh kayak beneran gitu. Jadi agak beda gitu. Sebenarnya bukan gue yang kayak biar beda gue translate gini. Enggak, bukan kayak gitu. Tapi memang gue merasa kalau terlalu baku tuh guenya sendiri geli gitu. Makanya gue nge-translate tuh selalu kayak yang beneran. Oh ya, yakin, kayak yang lebih apa ya, yang sehari-hari kita pakai gitu loh. Dibandingin kalau terlalu formal, terlalu baku, kayaknya meeting BOD aja nggak sampai gitu amat gitu ya. Jadi ya itulah, akhirnya gue nge-translate, terus orang-orang tahu gue bisa bahasa Korea. Terus gue nge-translate juga artikel, walaupun itu sebenarnya jujur ya dibantu sama Google Translate. Itu kayak 90% Google Translate, 10% gue benerin dikit-dikit gitu. Terus orang-orang banyak yang suka. Banyak juga akun fanbase yang ngambil dari translatean gue. Terus waktu itu awal-awal ya karena gue cuman kayak berbaik hati aja, ya gue nggak pakai watermark, terus akhirnya dicuri lah sama banyak akun. Tapi gue merasa ya udahlah ya, gue beramal aja gitu. Memang gue dapat apa sih gitu ya. Terus banyak followers ya bunda yang pada kayak belain, kayak nggak bisa Min pakein watermark. Oke, jadi sekarang kalau gue nge-translate pakai watermark ya. Walaupun tetap aja ya dicuri mah dicuri. Cuman ya udah gitu. Akhirnya banyak yang suka, follow. Terus agak stuck tuh, udah 1000-an followers, gue agak stuck, kayak ngapain lagi ya gitu. Berita tentang HT couple pun udah hampir nggak ada gitu kan. Terus waktu itu tanggal 17 Mei itu An Hyosop tuh ngadain online fan meeting bareng Aimeli. Terus ya biasa kan, gue nge-translate, terus orang-orang pada kayak, Kak please cepetan translate gitu. Gue kayak yang sambil makan sambil buru-buru, oke, tunggu ya, sabar gitu. Terus ya pelan-pelan gue translate dikit-dikit, kok rame gitu ya, banyak langsung follow, banyak gitu, banyak juga yang cuma lihat aja nggak follow, banyak.
Terus tiba-tiba di suatu malam, itu kan di tanggal 17 Mei itu juga, tiba-tiba Hyosopnya nge-like reels gue sendiri gitu. Yang sampai sekarang masih banyak juga followers gue di Instagram, di YouTube, subscriber. Banyak juga yang masih bertanya kayak, ini beneran kak, ini beneran Hyosop yang like? Beneran sayang. Ya coba lihat aja di Instagram gue pin ke yang paling atas, yang nomor pertama tuh. Itu yang di like sama Hyosop ya. Cek aja di list yang nge-like itu masih ada Hyosop. Karena sesekali gue masih ngecek. Gue masih kayak reality check gitu loh, kayak beneran gak sih ini Hyosop nge-like reels gue gitu. Nah, karena Hyosop nge-like reels gue di malam itu kayak FYP tuh ya. Heboh banget, tapi sampai sekarang videonya sebenarnya nggak terlalu banyak sih dilihat dibanding video lain ya gitu. Dia kayak cuman 28 ribuan aja view-nya. Tapi ya itu bener-bener shock. Terus banyak yang mention akhirnya karena banyak fan account kan ngasih tau kayak Hyosop nge-like reels fans gitu ya, kayak jarang terjadi nge-like punya temennya aja kayaknya susah banget ditemukan gitu ya. Terus langsung besokan paginya followers IG gue nambah 300 gitu, sampai gue udah nggak tahu itu yang follow orang Indonesia apa bukan gitu ya, gue nggak tahu. Tapi habis itu seharian nambah terus sampai akhirnya stuck di 1.700-an gitu. Sebenarnya karena HT, karena Hyojong juga, akhirnya IG gue naik followersnya. Terus akhirnya gue memberanikan diri juga untuk bikin YouTube. Karena makin banyak permintaan untuk nge-translate. Padahal gue selalu bilang, disclaimer, gue tuh gak pernah belajar bahasa Korea secara formal. Tapi kalian tuh benar-benar percaya sama gue, terima kasih. Terima kasih udah percaya buat nge-translate, walaupun gue ngerjainnya lama banget. Karena ya itu, gue gak pernah les formal. Gue benar-benar belajar otodidak. Gue belajar baca tulis dari teman. Tapi teman gue juga bukan yang jago juga. Dia yang ngerti aja gitu gimana caranya nulis dan baca. Tapi that's it gitu. Sisanya gue benar-benar belajar otodidak. Dari nonton Running Man, dari nonton drama, dari baca caption artis. Akhirnya gue bisa ngerti bahasa Korea. Dan jujur karena kalian juga nyemangatin gue kayak bisa kak, bisa, nggak apa-apa, lama juga nggak apa-apa, bisa gitu. Dulu gue nggak translate 6 menit aja itu bisa berjam-jam, kayaknya 6 menit tuh aduh lama ya, 3 menit aja 2 jam, 6 menit tuh gue bisa 4 jam 5 jam gitu. Jadi selama itu gue nge-translate. Makanya terima kasih karena kalian juga sabar banget nungguin gue translate. Terima kasih kalian mempercayakan translatannya ke gue. Terima kasih banget. Gue berusaha sebisa mungkin untuk nge-translate lebih banyak lagi, lebih baik lagi. Dan jujur karena kalian juga, akhirnya bahasa Korea gue juga improve. Dan gue juga sempat kepikiran apa gue harus les formal ya gitu. Tapi gue nyari-nyari tempat les, gue bingung gitu harus dari mana. Dibilang basic, kayaknya gue nggak basic-basic amat gitu. Tapi dibilang advance, kayaknya pengetahuan basic gue juga ya mungkin ada yang miss gitu. Jadi gue sempat bingung. Kalau basicnya itu cuma belajar baca tulis ya buat gue sih udah cukup gitu ya. Yang diperluin sama gue sekarang tinggal conversation. Jadi mungkin ini yang nonton ada tempat les bahasa Korea yang semi advance atau yang lesnya harus tes dulu, ya kasih tau lah ya. Mungkin gue akan consider belajar bahasa Korea beneran gitu ya. Makanya gue mau terima kasih banyak banget buat Yoro Bunda juga sampai sekarang masih follow gue, masih nonton videonya di YouTube gue. Terima kasih banget. Terima kasih banyak. Dan buat kalian yang nonton video ini juga terima kasih banyak. Semoga kalian nggak cuman suka sama translatean gue, tapi bisa suka juga sama podcast gue, sama video podcast gue, dan sama gue. Semoga kedepannya gue bisa ngonten lebih banyak lagi. Gue berencana untuk 2023 gue lebih fokus di diskotek. Gue mau bikin tips and trick atau know-how atau ya semua tentang perkonseran, tentang perfangirlan. Karena kayaknya makin banyak konser di tahun 2023 gitu ya, konser dan fan meeting gitu. Karena gue sering banget ngelihat komen-komennya tuh masih basic banget. Banyak yang sukanya karena jalur pandemi. Banyak yang nggak tahu cara beli tiket konser, cara datang ke konser. Pertanyaannya masih basic-basic banget. Terus kayak fan meeting juga bahkan nggak tahu fan meeting itu bakal ngapain aja. Ya nanti mungkin gue akan lebih banyak ngebahas tentang itu. Jadi kalau yang nonton masih baru juga jadi fangirlnya, welcome to the club.
Terus kalau misalnya punya temen yang masih newbie juga, terus gimana ya jelasinnya susah, welcome to the club ya. Kalau di YouTube mungkin gue belum banyak bikin videonya, karena bikin kayak gini tuh lumayan PR. Bukan bikinnya sih, ngeditnya yang PR. Tapi kalau di podcast, di Spotify, lumayan banyak banget gue ngebahas tentang segala macam, tentang perfangirlan, perkoreaan. Mungkin kalian bisa dapat insight dari sana ya. Terima kasih buat semua pemenang yang tadi gue kasih award itu. Terima kasih banyak. Tanpa kalian, diskotek bukan apa-apa. Dan tanpa fans kalian, diskotek juga bukan siapa-siapa. Merry Christmas untuk yang merayakan, dan selamat tahun baru untuk kita semua. Yeay! Sampai jumpa di season 3. Annyeong! 너와 함께 하고 싶은 일들을 상상하는 게 요즘 내 일상이 되고, 너의 즐거워하는 모습을 보고 있으면 자연스레 따라 웃고 있는 걸, 너의 행동에 설레하고 뒤척이다가 지새